yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potong demi potong dari dalamnya, tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya, dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis,
dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada pagi harinya, aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya, istriku mati. Pada pagi berikutnya, aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, "Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami? Apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian?" Lalu kujawab mereka, "Firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kau tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar, dan kakimu pakai kasut. Dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Dan engkau, anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya, dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu, mulutmu akan terbuka, dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu, dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian, engkau menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yehezkiel 24. Tuhan Yesus memberkati. Nabi Yehezkiel menerima berita ini pada hari yang sama dengan permulaan pengepungan Yerusalem oleh pasukan Babel, yaitu pada tanggal 15 Januari tahun 588 sebelum Masehi. Serbuan itu berlangsung sekitar 2 tahun dan mengakibatkan kebinasaan di seluruh Yerusalem. Yerusalem akan menjadi seperti kuali dan penduduknya akan seperti potongan daging dan tulang pilihan. Daging dan tulang akan dimakan pasukan Babel. Setelah isi kuali itu habis, kuali itu akan dimurnikan selanjutnya dengan api hukuman hingga tembaganya menjadi merah.
kotorannya hancur, dan karatnya hilang. Karena Yerusalem menolak Allah membersihkannya dari segala kecemarannya, maka ia harus berhadapan dengan murka Allah yang hebat, membuktikan bahwa Allah kita itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Dan inilah yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, walau dosa-dosa kita bagaikan karat yang melekat erat dan susah untuk dilepaskan, anugerahnya jauh lebih besar dan dahsyat untuk menyelamatkan kita. Kristus sudah mati, menanggung hukuman dosa-dosa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa yang paling keras. Namun tidak berarti kita boleh sembarangan hidup. Bila kita sebagai anak-anak Tuhan bermain-main dengan dosa, maka Dia akan memurnikan kita dengan cara yang keras dan menyakitkan. Ketaatan hamba Tuhan yang bernama Yehezkiel adalah tugas yang berat selaku pengawas dan penjaga umat Allah, di mana istrinya meninggal dan Yehezkiel tidak boleh berkabung, tidak boleh menangis walaupun hatinya sedih. Ia harus menyampaikan seruan Tuhan kepada bangsa pemberontak itu. Allah memakai cara ini agar Yehezkiel merasakan apa yang dirasakan Allah, sehingga ia dapat menyampaikan sesuai kepedihan hati Allah. Kadangkala kita diizinkan mengalami sesuatu yang pahit, entah melalui usaha yang bangkrut, kematian orang dekat kita, dan banyak hal yang lain, untuk mengingatkan kita akan dosa dan pelanggaran, supaya kita kembali ke jalannya. Ingatlah bahwa pengalaman yang Tuhan izinkan kadangkala bertujuan untuk melengkapi kita agar menyampaikan firman-Nya sesuai dengan hati Tuhan. Tetap semangat dan jangan menyerah. Ikuti terus prosesnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.